Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi mbak-mbak ini sengaja kita sampaikan di sini karena beliau ini ingin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan sesuatu. Nah, kebetulan mbak ini lahirnya apa, Mbak? Sabtu Pahing ya? Pahing. Oh, tadi Sabtu Pahing ya. Jadi Sabtu Pahing, Sabtu itu 9, Pahing itu 9, saudaraku. Jadi jumlahnya 18. Kamu termasuk dalam satu kesatuan lintang ruh, saudaraku. Jadi perlu saya sampaikan di sini, kamu salah satunya adalah lintangnya lintang ruh. Itu di depan itu ada kartu, Mbak. Coba ambil yang tengah. Nah, ambil satu aja. Kasih tahu, Mbak. Oke. Jadi watakmu, kamu ini saat ini suka berkreasi. Berkreasi ini melihat sesuatu, jalan-jalan seperti itu. Awas, kamu ini suka melakukan sesuatu yang memeras otak. Jadi kamu ini mau mengerjakan sesuatu kaitannya dengan memeras otak. Kamu yang lahir dari Sabtu, saudaraku, mudah terpengaruh. Kamu mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Kamu wanita yang lahir di hari Sabtu. Jadi kamu ini mudah terpengaruh oleh lingkungannya, tapi kamu mempunyai bakat yang luar biasa. Jadi apabila lingkunganmu ini kaitannya lagi masak-masak, kamu ikut-ikutan, lagi bercocok tanam, kamu ikut-ikutan. Seperti itu kamu yang lahir di hari Sabtu. Nah, coba Mbak ambil lagi kartu itu, Mbak. Nah, itu taruh, Mbak, berdirikan di sana. Jadi atau Mbak ini punya tai lalat atau apa yang bawaan bayi? Ada Ah, di mana? di pipi Di pipi sebelah mana? kiri. Pipi kiri ya. Jadi kamu mempunyai tai lalat pipi sebelah kiri ya. Nah, ini Mbah tulis di sini, Kliwon tulis di sini. Supaya apa? Nah, supaya nanti setelah ini kita sampaikan, setelah acara ini kita sampaikan makna daripada kamu punya tai lalat di pipi kiri. Pipi kiri ya, Mbak ya? Iya. Selain itu ada lagi, Mbak? Nggak ada ya? Atau pernah mimpi atau bagaimana? Sering mimpi apa itu mbahku gitu. Oh, mbah yang sudah meninggal ya? Hmm. Oh ya, jadi kamu itu Mbak, ini mohon maaf, namanya Mbak siapa? Mbak Nia. Oh, mimpi ditemuin mbahnya ya? Iya. Mbahnya, berarti kamu ini punya kodam leluhur, Mbak. Kodam leluhur itu kodam yang sudah meninggal, akan tetapi dia sangat-sangat membantumu kalau kamu tahu cara menghidupkannya kodam. Jadi kalau Mbak nanti mohon maaf ya, untuk bilang menjalik jangan sampai kalau Mbak ini kecelakaan, helmnya hancur, motornya hancur, orangnya gak apa-apa, itu berarti ada kodam leluhurmu yang menolongmu. Cara menghidupkan kodam leluhur, Mbak, tatkala kamu mau tidur itu kirim pertama ya batinu 3 kali sambil pegang dada. Coba mohon maaf dada. Ya batinu pegang dada. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, dilepaskan. Ya Allah, lepaskan ke samping pipi kanan. Ya Allah ya Allah ya Allah, lepaskan. Setelah itu sudah mulai pulas mau tidur, kirim ila hadrati ila ruhi ila arwahi. Mbahmu siapa namanya? Nursin. Ya, bagus, Mbak. Jadi ilah ruhi, ilah hadrati, ilah ruhi itu kodam yang bagus yang akan menolongmu nantinya sampai hari ini. Setelah kamu mengamalkan itu, insya Allah seterusnya kamu akan dibantu oleh kodam leluhurmu, membantu pekerjaan, membantu saat kamu kesulitan, semua. Karena semua makhluk hidup ini punya pendamping, Mbak. Termasuk Mbak siapa ini sebelahnya? Mbak Pariem juga nanti termasuk punya kodam pendamping. Tapi kalau kodam pendamping yang benar-benar manjing, yang benar-benar akan membantumu, dia tatkala dia hadir di dalam mimpimu. Jadi baca ilah hadrati, ilah ruhi, ilah arwahi. Pak Nur siapa tadi? Nursin Al-Fatihah 3 kali.
3 kali, 5 kali, 7 kali yang ganjil-ganjil supaya Allah menjadi penggenapnya. Jadi nanti yang masalah tai lalat sebelah kiri ya Mbak ya, itu kita sampaikan nanti ya Mbak ya. Kita kembali ke inti permasalahan bahwa kamu di lahirnya Sabtu Pahing. Kamu ini Mbak sebenarnya orangnya lekas marah, tetapi mudah sabar, mudah menyesal, tetapi mudah memberi maaf. Hatinya kadangkala ini diartikan serakah, tetapi lekas menjadi baik. Kamu berhati-hati dalam urusan keuangan. Kamu ini mengatur keuangan, pinter dalam rumah tanggamu. Tetapi sayang tidak suka dinasihati. Jadi kamu sukar dinasihati karena kamu termasuk weton kembar. Jadi Sabtu itu 9, Pahing itu 9. Jadi 9 dikalikan 9 akan ketemunya 81. 1 tambah 8 9. 9 dikalikan berapapun ketemunya 9. 9 kali 2 18. 1 tambah 8 18. Jadi seterusnya dikalikan berapapun akan ketemu 9. Nah itulah kehebatan weton kembar. Jadi banggalah kamu orang-orang yang terlahir di Sabtu Pahing, karena kamu lahirnya Brahmana. Brahmana itu mbahnya dewa, dalam arti kamu orang-orang pilihan. Kalau kamu tahu cara menggunakan primbon ataupun kamu menggunakan kelahiranmu, maka kamu jadi orang-orang yang hebat. Yang perlu kamu suka dipuji Mbak. Mohon maaf ya, kamu suka dilem dan kadang-kala kamu menjadi sombong. Kadang-kala kamu suka sombong, pameran lah, kurang lebihnya seperti itu. Ya gak apa-apa, namanya kita menunjukkan sesuatu. Kamu lakunya api, saudaraku. Jadi yang perlu saya garis bawahi, saudaraku, kita meramal ini menggunakan elemen langit. Langit, lintang luku, lintang kemukus, lintang ruh, lintang banjir sore, lintang kumba. Bahkan ada lintang 7. Jadi bintang 7 itu ada. Kadang-kadang saya ngomong bintang 7 sebanyak orang ketawa. Puyer bintang 7 memang ada, tapi itu membawa nama bintang-bintang yang ada di langit. Bagaimana cara mencari ikan kita bisa lihat dari langit. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kamu yang lahir Sabtu Pahing, berbanggalah kamu. Karena di ramalan Mbah ini berdasarkan bintang, manusia berdasarkan weton harinya, bumi berdasarkan kompas, melihat dengan kompas selatan, utara, barat, daya dan lain sebagainya. Jadi saya catat di sini ini Mbak Sabtu Pahing, nanti kita pelajarin di luar. Kamu suka marah, panas bara tutur katanya, asal terucap saja, tidak memperhatikan orang lain tersinggung atau tidak. Kamu gagah orangnya, kamu senda gurau, kamu suka bercanda, keinginanmu mudah mengendap. Jadi kadang-kala orang ini serius, kadang-kala bercanda, tapi keinginannya itu mudah mengendap. Jadi keinginannya itu mudah sekali. Awalnya mententeng nih, pengen sesuatu, tahu-tahu lemah. Pengen memperkerjakan ini, tahu-tahu lemah, seperti itu. Tapi kalau kamu tahu seperti itu, maka kamu harus bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Yang terpenting di komen kami itu banyak bunyinya, Mbah, gimana kehidupanku sekarang dan akan datang? Bagaimana kamu mau sukses? Karena kamu dari hal-hal kecil tidak kamu lakukan, saudaraku. Yang Sabtu Pahing, malu saya kenal punya penonton Sabtu Pahing tidak sukses. Jadi kamu ini keinginannya mudah mengendap. Sudah itu kamu takut gagal. Jadi batu kecil itu menyandungin kakimu. Bukan gunung yang besar, tapi batu-batu kecil. Kamu sedikit diomongin orang tersinggung, sedikit dinasihati kamu nggak bisa. Kadang-kala kamu mohon maaf ya, karena kamu lahirnya Brahmana, jadi susah dinasihati. Padahal jangan dilihat yang menasihati, tapi dilihat apa yang disampaikannya. Jadi kamu Sabtu Pahing, kegagalanmu, kamu takut memulai sesuatu, takut gagal lah, seperti itu. Jadi lebih baik mencoba daripada kamu hanya berangan-angan. Kegagalan itu berarti bukan tidak berhasil, saudaraku. Thomas Edison membuat lampu sampai 4099, hampir 5000 kali gagal. Baru bisa dinikmati sekarang nih lampu neon, lampu boklam seperti ini, karyanya Thomas Edison. Jadi begitu banyaknya kegagalan dia. Kita gagal 2 kali 3 kali langsung nyerah. Itu namanya mohon maaf kurang bersungguh-sungguh. Kamu ini, saudaraku, suka berterus terang, berhadapan, nggak seneng langsung dikata, langsung berani lah sifatnya kamu. Tapi ya itulah bawaan daripada si Sabtu Pahing, memperoleh penghidupan yang menyenangkan seharusnya, serta kedudukan kamu yang luhur. Kamu bisa pintar mencari keuntungan ataupun memegang rahasia. Jadi kamu ini kalau membuat pondasi, aturan ada cara-caranya, saudaraku. Membuat sumur seperti itu ada cara-caranya, saudaraku, tidak asal-asalan.
Jadi yang terpenting sekarang saya ambil yang penting-penting saja, bahwa kamu dagang itu cocok, terutama kamu bertanam itu cocok tanam, pekebun petani kamu cocok, orang lain nanam gak hidup kamu hidup. Jadi menanam kamu itu perkebunan cocok, dan pertanian kamu cocok, berdagang pun kamu cocok. Yang paling terpenting kamu adalah cocoknya mengatur rumah tangga. Kamu pintar mengatur rumah tangga yang lahir di Sabtu Pahing. Jangan berhubungan suami istri di hari kelahiranmu ya saudaraku ya. Jangan melakukan, mohon maaf, bukan kita ngomong jorok, jangan melakukan hubungan istri di tanggal wetonmu kelahiranmu, karena itu mengganggu daripada rezekimu. Jangan meludah depan warungmu, jangan meludah depan pintumu, ataupun kamu ini kalau ketemu orang yang perutnya besar tapi belum melahirkan, kasih duit 10.000, 15.000, apa 50.000, Mbak, saya memberi santunan kepada anak yang ada di dalam perut Mbak. 3 kali berturut-turut tanpa kamu sengaja, itu menjadi pesugihanmu ataupun kekayaanmu. Jadi jangan udah lahir atau dicari-cari, oh Mbak pulang kayak meteng yuk kita datengin, jangan. Itu akan pamali dan menjadi batal. Ketemu spontan 2 tahun 3 tahun, lama-lama itu menambah rezekimu. Mbak, ini rezeki si jabang bayi, karena ruh si jabang bayi ini masih suci, dan seandainya dia terketuk hatinya mendengar di dalam perutnya, maka kamu pun akan didoakan. Jadi kamu yang Sabtu Pahing, yang perlu saya sampaikan di sini, nabimu adalah Nabi Yusuf. Banyak cobaanmu yang dialaminya. Jadi kamu ini sebenarnya banyak cobaan, bukan kamu lahir terus langsung gagah seperti itu, tidak saudaraku. Jadi kamu ini banyak cobaan. Kadang-kadang anakmu salah satunya itu menjadi musuhmu, tidak sejalan dengan kamu. Jadi yang perlu saya sampaikan, kalau andainya kamu punya anak 2, 3, 4, maka salah satunya ada yang gak cocok dengan kamu dan menjadi musuhmu. Jadi kamu ini, cara menanggulangi anak kamu yang nakal seperti itu, yang tidak menurut dengan kamu, ini bapaknya terutama, setelah sholat Jumat maka kamu baca Al-Ikhlas. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi 100 kali ditutup dengan Allahumma bini bihalalikal harqamika wa khini bidalikal aman suaka, maka kamu akan dikabulkan. Jadi anakmu biar menjadi anak yang baik. Jadi supaya ini saudaraku ya, kamu juga terkabul hajatmu. Jadi setelah sholat Jumat ya saudaraku ya, setelah Jumat kamu Al-Ikhlas 100 kali. Kalau kamu lupa doanya, ditutup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seperti itu saudaraku, setelah 100 kali. Jadi kalau meminta sesuatu kebutuhan ya saudaraku ya, ya Allah aku butuhan, aku nurut kepadaku ya Allah, ataupun ya Allah aku butuh mobil ataupun butuh istri yang jomblo-jomblo seperti itu. Ini kamu yang lahir di Sabtu Pahing, Mbak udah punya suami ya? Udah. Alhamdulillah. Jadi saya sampaikan di sini, kamu ini baru lahir membawa rezeki orang tuamu. Jadi kamu lahir cenger itu rezeki orang tuamu itu banyak. Membawa rezeki orang tuamu karena kan wetonnya tinggi, pasti orang tuamu di bawah kamu. Tapi kalau weton orang tuamu di atas kamu orang tuamu rezekinya kecil. Tapi Sabtu Pahing adalah paling terbesar, pasti orang tuamu di bawah kamu. Jadi rezekimu besar, membawa rezeki orang tua. 12 tahun kamu disukai di situ, di sekolahan kamu jadi pemimpin upacara, kamu sekolah juga walaupun nggak ranking, tapi kamu nampak kepemimpinan kamu. Umur 18 tahun kamu justru turun. 18 tahun di situ ada yang nggak suka, tapi masih juga banyak yang suka dengan kamu. Umur 24 ingat, di situ kamu gratis turun, gratis mencari kerjaan agak sulit dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah umur 30 kamu mempunyai kejayaan-kejayaan. 36 godaan asmaramu, pasanganmu mulai cari selingkuhan ataupun kamu sendiri sudah bosan dengan pasanganmu. Jadi umur 42 kamu naik kembali di situ. 48 kamu turun mulai sakit-sakitan di situ, tapi tidak terlalu signifikan, tapi kamu turun karena tergoda lagi asmaramu. Karena Sabtu Pahing ini godaannya adalah pasangan. Jadi 54 kamu ingat di situ agak naik tapi sedikit. Kamu mulai gejala-gejala sakit-sakitan, asam urat, darah tinggi, dan mulai sakit di kepala, di belakang kepala itu mulai nampak. 60 tahun sebenarnya masa kejayaanmu, kamu juga di situ kebahagiaanmu di hari tuamu. 66 umurmu panjang saudaraku. Yang perlu saya sampaikan, jangan manjat-manjat. Kalau punya anak kecil yang lahir Sabtu Pahing, jangan boleh manjat sesuatu ataupun naik motor kebut-kebut ya, karena dia harus dilindungi. Orang-orang Sabtu Pahing bisa memegang rahasia. Ini kita sampaikan konten ini supaya agak cepat sedikit, karena mbak sebelahnya juga mau kita sampaikan ataupun kita ramal. Ini mbak, kalau ada kebenaran itu datangnya dari saya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan murni dari saya. Jadi tadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, kalau saudaraku nanti seandainya
ingin tahu wataknya Mbak ini perempuan si Sabtu Pahing, ini kita sampaikan di sini. Sabtu Pahing, kamu ini seorang yang lahir di Sabtu Pahing, otak kamu cerdas sekali, berani tapi kamu kepada suamimu. Ini Mbak ya, mohon maaf ya, Mbak berani kepada suaminya, tapi setia kamu kepada suaminya. Tidak mau mengalah terhadap sesamanya. Kamu gak mau ngalah orangnya. Mulai dari kecil sampai dewasa kamu gak mau ngalah. Yang paling terpenting perlu saya sampaikan ke kamu, kamu boros. Hemat itu nikmat, Mbak. Hemat itu nikmat. Jadi bukan pelit. Jadi itu sajalah ya, nanti banyak konten yang lain. Yang jelas kamu punya kodam leluhur. Punya kodam leluhur yang saya sebutkan tadi, ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya lahu, setiap mau tidurmu. Jadi itu sajalah untuk si Sabtu Pahing ya, Mbak ya. Nah, karena kasihan Mbaknya ini nunggu di sini. Ini si Kliwon ataupun Pangeran Sakti tidak menampakkan diri di video ini bukan berarti apa, karena tempatnya nggak ada. Nanti kalau kita terlalu mepet kesannya kita nggak bagus, bukan mukrimnya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada saudaraku. Yang subscribe saya doakan panjang umurnya ya Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Amin. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma inna nasuka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal basa'a wal munkara wasuyufal muktalibata wasadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadda khosso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-Fatihah. Saudaraku, Jaya Jaya Wijayanti, lebur dining pangastuti, Joyo Hadi diningkrat, rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Channel.